Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya setiap kita sampai hari ini ditolong oleh Tuhan. Dan biarlah kita mau tetap hati kita terus kepada Tuhan. Pagi hari ini kita kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan. Di dalam Yosua pasal yang ke-24 kita membaca di ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah yang tidak baik setelah yang baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Yosua pasal 24 dan pasal 23 adalah bagaimana pidato Yosua yang disampaikan Yosua sebelum dia mengakhiri kehidupannya. Dia meninggal di usia 110 tahun. Tetapi dalam pidato ini bagaimana Yosua memperingatkan kepada bangsa Israel yang pada waktu itu mereka sudah masuk dalam tanah Kanaan. Memperingatkan kepada mereka untuk tetap mereka setia kepada Allah. Jangan sampai mereka meninggalkan Allah. Jangan sampai mereka beribadah kepada Allah asing. Dan ini juga sama yang disampaikan oleh Musa dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ke-19, bagaimana Musa juga mengingatkan kepada bangsa Israel, jangan mereka melupakan Allah. Jangan mereka meninggalkan Allah. Ya, bagaimana di sini dikatakan, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Peringatan ini begitu tegas Bapak Ibu kepada bangsa Israel. Setelah Yosua dan Musa juga sama-sama mengingatkan akan perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Bagaimana Allah akan menunjukkan kebaikan demi kebaikan. Allah menolong, Allah membela, menyertai mereka. Memberikan kemenangan, memberkati dalam seluruh kehidupan mereka. Dan sampai mereka masuk dalam Kanaan, kembali peringatan ini disampaikan lewat Yosua sebagaimana sebelumnya oleh Musa. Jadi dengan hal ini kita melihat dari dua pribadi ini pentingnya hal ini kita harus responi adalah bagaimana jangan kita melupakan kebaikan Allah. Jangan sampai kita mulai hari-hari ini hati kita menjauh daripada Tuhan. Hati kita tidak lagi berpaut kepada Allah. Yesus mengatakan juga dalam Matius pasal 5, kita tidak bisa menyembah kepada Allah lain. Kita nggak bisa menyembah kepada Mammon, mengabdi kepada dua pribadi. Hari ini Bapak Ibu peringatan pada kita semua. Mari biarlah hati kita benar-benar cenderung hanya kepada Allah. Hati kita hari-hari ini benar-benar terus berpaut kepada Allah. Jangan sampai kita meninggalkan Allah. Di sini Yosua memperingatkan, jangan sampai Allah melakukan yang tidak baik setelah Allah melakukan hal yang baik kepada mereka. Kebaikan-kebaikan Allah biarlah terus mereka ingat. Dan kebaikan Allah itu membuat mereka rindu untuk terus beribadah kepada Allah. Dan biarlah ini menjadi tujuan kita. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena kita sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan. Bukan hanya sekedar supaya kita diberkati. Bukan hanya sekedar kita ingin hanya sekedar di absen atau dan lainnya. Dan kalau Bapak Ibu belajar dari bangsa Israel selanjutnya, memang pada waktu itu bangsa Israel yang mendengar pidato ya daripada Yosua, para tua-tua, firman Tuhan katakan mereka tetap hidup beribadah kepada Allah. Tetapi setelah Yosua meninggal, dalam Hakim-Hakim di sana bagaimana orang-orang atau angkatan selanjutnya yang tidak mengalami perjalanan di padang gurun, yang tidak melihat kebaikan Allah, mereka menyembah kepada para Baal, kepada dewa orang-orang Kanaan, saudara. Mereka meninggalkan Allah dan terus berlanjut Bapak Ibu. Ketika Tuhan melihat hal itu, Tuhan memang mengampuni. Kemudian Tuhan mengangkat hakim-hakim dan Tuhan membela. Tetapi setelah pemimpin mereka mati, mereka kembali melakukan hal yang sama. Terulang-ulang demikian Bapak Ibu. Tetapi di sini kita mau belajar sekali lagi Bapak Ibu. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Allah. Karena waktu kita meninggalkan Allah, kehidupan kita bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Dan firman Tuhan katakan tadi sebagaimana Musa dan Yosua katakan, kalau kita meninggalkan Allah, maka kita akan mengalami kebinasan. Tetapi hari ini, biarlah lewat kebaikan Tuhan, lewat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, kita juga diingatkan, mari biarlah
jangan melupakan Allah. Biarlah kebaikan Allah dalam hidup kita membuat kita hari-hari ini lebih lagi setia beribadah kepada Tuhan, lebih lagi setia mengasihi Tuhan. Biarlah hati kita terus cenderung hanya kepada Allah. Jangan biarkan dalam hidup kita ada Allah-Allah lain yang hari-hari ini mungkin dalam hidup kita, tapi Tuhan yang tahu akan hati kita. Biarlah hari ini Tuhan melihat kesetiaan kita, Tuhan melihat pengiringan kita, dan saya percaya lewat kesetiaan kita kepada Tuhan, lewat komitmen, kesungguhan hati kita kepada Allah, Allah akan melanjutkan kesetiaannya dan Tuhan akan menyatakan kebaikannya, pertolongannya setiap waktu dalam hidup kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah peringatan ini menjadi juga peringatan bagi kami. Apapun keadaan situasi yang kami hadapi, jangan sampai kami meninggalkan iman kami, kesetiaan kami, pengiringan kami, bahkan hati kami kepada Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin hari-hari ini kami mulai jauh, kami mulai undur daripada Tuhan, bahkan kami lama tidak beribadah kepada Tuhan. Tuhan, jangan kiranya Tuhan murka-Mu turun atas kami. Jauhkan kami dari kebinasaan, tapi hari ini Tuhan lembutkan hati kami untuk kami berbalik kepada Tuhan, untuk kami kembali lagi beribadah mencari Tuhan, karena kami percaya hanya di dalam Tuhan kami aman, hanya di dalam Tuhanlah kami mengalami kebaikan Tuhan. Sebab itu berikan roh takut akan Tuhan, berikan roh yang mau setia kepada Tuhan, untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat setiap umat-umat-Mu di gereja kami, gereja lokal Tuhan. Biarlah hati kami hari-hari ini Tuhan boleh melihat kebaikan Tuhan, dan kami mau terus lanjutkan kebaikan-Mu dalam hidup kami lewat kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Bapak Ibu Gembala, berkati seluruh para diakan, para pelayan Tuhan. Hari-hari ini sidang jemaat-Mu, kami mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.